Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Andrianto dengan NIM 05385336, Prodi Sistem Informasi UT Layanan Luar Negeri Tokyo. Di sini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah pemrograman berbasis desktop ya, di mana tugas 2-nya di sini adalah tugas praktik 2 ini memiliki 3 indikator untuk menilai hasil belajar mahasiswa, yaitu mampu mengimplementasikan penggunaan tipe data, variabel, identifier, dan keyword pada kelas, objek, dan metode, mampu mengimplementasikan array dan atau string dalam metode, mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti if else, if, switch case, dan nested if. Lalu mampu mengimplementasikan struktur keputusan seperti for each, while, dan do while ya. Lalu untuk tugasnya di sini Anda diminta membuat sebuah program Java mengenai aplikasi sederhana di sebuah restoran makanan. Aplikasi tersebut memiliki beberapa fungsi, yaitu input menu restoran, pemesanan, lalu menghitung total biaya, dan mencetak struk pesanan ya. Lalu yang kelima ada manajemen aplikasi, di mana di dalam manajemen aplikasi ini terdapat 2 menu utama, yaitu menu untuk pelanggan memesan dan menu untuk pengelolaan menu untuk pemilik restoran agar dapat menambahkan menu baru, mengubah harga, dan menghapus menu restoran. Navigasi menu dapat kembali ke menu parent sebelumnya pada saat mengubah dan menghapus data ya. Baik, langsung saja kita mulai. Untuk penjelasannya nanti setelah saya selesai mengetikkan kode programnya ya. Baik, untuk penjelasan programnya ya, di sini saya menggunakan 2 kelas, di mana kelas utamanya adalah aplikasi restoran2.java ya. Lalu di sini ada menu.java sebagai kelas kedua untuk menyimpan nama-nama menu dari restoran nantinya ya. Di mana di dalam kelas menu ini saya mempunyai 3 atribut, yaitu string, tipe data string dengan nama variabel yang nama, lalu tipe data string untuk kategori, dan tipe data integer untuk harga. Lalu diikuti dengan konstruktor dari menu sendiri yang terdiri dari string nama, lalu string kategori, dan integer untuk harga ya. Seperti itu. Lalu di sini ada this.nama ya. This.nama di sini digunakan untuk membedakan antara atribut objek dengan parameter ya. Di mana this.nama ini adalah atribut milik objek nantinya ketika dibuat. Lalu sedangkan nama di sini adalah parameter yang dimiliki objek dibuat, seperti itu. Ya, dimana nama ini adalah parameter yang dikirim saat objek dibuat ya. Begitu juga dengan this kategori. This kategori ini berarti atribut milik objek, dan kategori ini adalah parameter yang dikirim saat objek dibuat ya. Begitu juga dengan this.harga, di mana this.harga ini adalah atribut milik objek, sedangkan harga ini adalah parameternya. Baik, selanjutnya lanjut ke kelas utamanya ya. Di sini ada aplikasi restoran2.java. Baik, lanjut ke kelas utamanya ya. Di sini ada package-nya aplikasi restoran. Lalu di sini saya ada library dari Java ya, yang kita butuhkan untuk yang digunakan untuk membuat inputan keyboard nantinya dari user ya. Di sini saya pakai import java.utility.scanner. Lalu di sini ada static. Static digunakan untuk membuat variabel atau method, bisa langsung digunakan tanpa harus membuat objek terlebih dahulu ya. Di sini kita panggil scanner, diikuti dengan input, lalu new scanner, lalu system.in. Lalu di bawahnya juga ada static menu
untuk membuat daftar menu ya. Di sini dengan menggunakan array satu dimensi, maksimal menu yang bisa dibuat di sini ada 100, lalu di sini ada static integer untuk menghitung jumlah menu ya, seperti itu. Lalu kita lanjut ke metode utamanya ya. Di sini ada publish static void main string seperti itu. Baik, di dalam metode utamanya di sini ada tambah menu awal untuk menambahkan data menu awal restoran ya. Lalu di sini ada integer, tipe data integer untuk pilihan. Lalu di sini pada bagian menu utama saya menggunakan kombinasi antara perulangan duel ya. Perulangan duel dengan switch case ya di sini. Dimana di dalam fungsi do while adalah untuk menampilkan menu utama secara berulang kali sampai pengguna benar-benar memilih untuk keluar dari aplikasi. Sedangkan switch case di sini digunakan untuk menentukan menu mana yang akan dipilih oleh pengguna nantinya ya. Gimana cara kerja dari metode ini ya? Pertama, program akan menjalankan isi dari blok di dalam do sini ya. Minimal satu kali, lalu setelah dijalankan dia akan mengecek kondisinya di while sini ya. Setelah itu pengguna diminta untuk menentukan pilihannya dari menu duel sini dengan memeriksa dari switch case ya. Dimana jika pengguna memilih pilihan case 1, pengguna akan menuju ke menu pelanggan. Lalu jika pengguna memilih case kedua atau angka kedua, maka program akan menjalankan metode manajemen menu. Lalu ketika user menginputkan case ketiga atau angka ketiga, maka program akan menampilkan pesan keluar. Sedangkan untuk default di sini ya, di sini digunakan untuk jika pengguna memasukkan angka selain angka yang tersedia, berarti di sini selain angka 1, 2 ataupun 3 ya, maka akan muncul pesan pilihan tidak valid seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode dari menu awal ya. Di sini ada metodenya adalah static void, di mana void ini berfungsi karena tidak mengembalikan nilai ya, dan menggunakan static agar bisa dipanggil dari metode main secara langsung seperti itu. Lalu di dalam metode ini saya menambahkan beberapa menu makanan dan minuman ya. Contohnya di sini ada daftar menu, lalu array satu dimensi, lalu diikuti dengan new menu, lalu diisikan dengan nama menu, kategori dan harga ya. Dimana di dalam new menu ini digunakan untuk membuat objek baru dari kelas menu ya. Dan data yang dimasukkan yaitu nama menu, kategori, lalu harga. Kemudian objek tersebut disimpan ke dalam array daftar menu ya, di sini disimpan di dalam array sini ya. Lalu di sini ada operator plus ya, artinya increment, di mana setiap digunakan untuk menambah nilai jumlah menu sebanyak 1. Artinya setiap kali menu baru ditambahkan ke array, data menu juga ikut bertambah ya, seperti itu. Lalu pada metode ini saya juga memasukkan minimal 4 menu makanan dan minuman ya. Di sini ada 4. Lalu minumannya juga ada 4 sesuai ketentuan dari soal. Dimana metode tambah menu awal dipanggil dalam metode main menggunakan tambah menu awal di sini. Lalu tujuannya agar saat program pertama kali dijalankan, daftar menu restoran sudah otomatis tersedia dan dapat langsung digunakan oleh user nantinya, seperti itu. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke metode tampilkan menu ya. Dimana di dalam metode ini digunakan untuk menampilkan daftar menu makanan dan minuman kepada pelanggan ya. Di dalam metode ini saya menggunakan perulangan for untuk membaca seluruh data menu yang tersimpan di dalam array daftar menu di sini ya. Kemudian saya juga menggunakan percabangan if untuk memisahkan kategori makanan dan minuman. Contohnya di sini adalah if daftar menu i.kategori equals ignore lalu makanan ya. Dimana equals ignore ini digunakan untuk membandingkan teks tanpa membedakan huruf besar ataupun kecil ya. Jadi tulisan makanan huruf kecil semua ataupun makanan huruf besar semua nantinya akan tetap dianggap sama. Jika kategori menu adalah makanan, maka program menampilkan pada bagian menu makanan ya. Lalu jika kategori menu adalah minuman, maka program akan menampilkan pada bagian menu minuman ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode menu pelanggan ya. Dimana di dalam metode menu pelanggan ini saya membuat beberapa array ya. Di sini ada array pesanan, array quantity, dan array harga ya. Array pesanan digunakan untuk menyimpan nama menu yang dipesan pelanggan nantinya ya. Lalu array quantity digunakan untuk menyimpan jumlah pesanan dari setiap menu. Lalu array harga digunakan untuk menyimpan harga menu yang dipilih ya. Ketiga array ini saling berhubungan berdasarkan indeks yang sama. Contohnya, jika pesanannya array ke 0 menyimpan nama pesanan menu pertama, quantity 0 menyimpan jumlah pesanan menu pertama, lalu harga
array ke 0 menyimpan harga menu pertama ya. Jadi data pesanan pertama tersimpan di dalam indeks yang sama nantinya. Lalu saat pelanggan memasukkan nama menu, program akan melakukan pengecekan menggunakan perulangan for ya. Di sini, jika menu ditemukan maka program akan meminta jumlah pesanan. Lalu kemudian data tersebut disimpan ke dalam array pesanan, quantity, dan harga ya. Lalu setelah itu variabel jumlah pesanan akan bertambah agar data berikutnya disimpan pada indeks selanjutnya. Nantinya array-array ini digunakan kembali pada metode perhitungan dan pencetakan struk untuk membaca seluruh data pesanan pelanggan ya. Di sini saya juga menggunakan perulangan while ya, di mana perulangan ini digunakan agar pelanggan dapat memesan menu berkali-kali tanpa batas. Program akan terus diinput nama menu sampai pelanggan mengetikkan kata selesai. Lalu jika pelanggan mengetikkan kata selesai di sini ya, maka program akan keluar dari perulangan menggunakan break di sini ya, seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke metode dari hitung struk ya, dimana dalam metode static void hitung struk ini terdapat parameter string pesanan, integer quantity, integer harga, dan integer jumlah pesanan. Lalu di sini saya juga menambahkan beberapa variabel, yaitu ada tipe data integer untuk subtotal, tipe data integer untuk total minuman, dan tipe data integer untuk minuman termurah ya. Lalu setelah itu ditampilkan dengan system.out.println struk pembayaran. Lalu di sini saya menggunakan perulangan for untuk menampilkan jumlah pesanan dari pelanggan ya, dimana for ini indeksnya sama dengan 0, lalu titik koma integer kurang dari jumlah pesanan, lalu i diinkrementkan. Lalu selama i diinkrementkan, i akan menampilkan integer total item, di mana total item ini berisi quantity array ke i dikalikan harga array ke i ya. Lalu lanjut ke subtotal, di sini ada operator penugasan plus sama dengan total item ya. Lalu di bawahnya akan muncul system.out.println, yaitu muncul pesanan dikalikan quantity lalu sama dengan rp total itemnya. Lalu di sini ada cek minuman untuk promo ya. Di sini untuk cek promo juga menggunakan perulangan for, di mana kita deklarasikan dulu sini integer i, integer c sama dengan 0, lalu integer c kurang dari jumlah menu dan c diinkrementkan. Lalu selama c diinkrementkan, c akan menampilkan jika daftar menu array ke c nama equals ignore minuman sama dengan total minuman ditambah quantity ya. Lalu jika harga kurang dari minuman termurah, maka minuman termurah sama dengan harga array ke i ya. Lalu di sini tampilkan total pembayaran sama ditambah subtotal yang menampilkan total pembayarannya, menampilkan dari yaitu variabel subtotal di sini ya. Lalu untuk diskon kita deklarasikan dulu tipe datanya adalah double, nama variabelnya diskon 0, lalu kita pakai pengkondisian if jika subtotal kurang lebih dari 100.000, diskon sama dengan subtotal dikalikan 0,10. Lalu tampilkan diskon 10% sama dengan berapa dari diskon sini ya. Lalu untuk promo beli 1 gratis 1, di sini saya deklarasikan tipe datanya integer, promo sama dengan 0. Jika subtotal atau total belanja lebih dari 50.000 dan total minumannya lebih dari sama dengan 2, maka dia akan mendapatkan promo minuman termurah. Lalu kita tampilkan promo minuman, lalu diambil dari promo sini ya. Lalu untuk double, di sini saya juga menambahkan tipe data double untuk setelah nama variabelnya setelah diskon ya, dimana variabel setelah diskon ini akan menghitung dari subtotal dikurangi diskon dikurangi promo ya. Lalu untuk pajak sendiri nantinya adalah hasil dari setelah diskon ini dikalikan 0,10 atau 10% ya. Lalu untuk service dan pelayanannya di sini saya menggunakan tipe data integer, lalu nama variabelnya service, pelayanannya adalah 20.000. Lalu untuk menghitung total bayarnya ya, di sini saya pakai tipe data double, di mana dalam total bayar ini kita menghitung dari setelah diskon ditambah pajak ditambah servis ya. Lalu di sini kita tampilkan system.out.println pajak 10%-nya berapa yang dihitung dari pajak sini. Lalu biaya servisnya dihitung dari sini ya. Lalu kita pakai jeda di sini. Lalu kita tampilkan lagi untuk sistem turun ke bawah ada system.out.println, di mana total bayarnya sama dengan total variabel dari total bayar ya. Dari sini hitungnya seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke manajemen menu ya, dimana di dalam manajemen menu ini saya menggunakan metode baru yaitu static void, lalu namanya manajemen menu. Di sini saya buat variabel baru integer pilih ya. Lalu di sini saya menggunakan perulangan do while ya, dimana fungsi dari perulangan do while ini digunakan untuk
menampilkan menu manajemen ya, sampai pengguna memilih kembali ke menu utama seperti itu. Lalu di dalam perulangan duel ini saya juga memiliki beberapa fitur ya. Di sini ada tambah menu, ubah harga, hapus menu, lalu yang keempat ada kembali. Dimana di dalam perulangan duel ini nantinya user akan diminta untuk memilih ya, di sini menggunakan variabel pilih ini. Variabel pilih ini dengan mengetikkan angka 1, 2, 3 ataupun 4 ya. Dimana kalau user menginputkan angka 1 nantinya akan dibaca dari switch cache ini ya. Jika menginputkan angka 1 dia akan masuk ke tambah menu baru ya. Lalu input angka kedua masuk ke ubah harga, lalu input angka ketiga hapus menu, lalu untuk yang keempat break ya. Dan yang kelima jika tidak memilih selain angka 1, 2, 3 ataupun 4, maka dia akan muncul pesan pilihan salah seperti itu. Baik, selanjutnya masuk ke metode tambah menu baru ya. Di sini metode ini digunakan untuk menambahkan menu baru ke dalam menu restoran ya. Pada awal metode program akan meminta jumlah menu yang ingin ditambahkan kepada pemilik restoran ya. Di sini contohnya ada variabel integer banyak sama dengan input.next integer ya. Di sini nilai tersebut digunakan untuk menentukan berapa kali perulangan dibutuhkan ya. Kemudian saya juga menambahkan perulangan for di sini ya, dimana di dalam perulangan for ini digunakan agar pengguna dapat menambahkan beberapa menu sekaligus ya. Di dalam perulangan ini program meminta input nama tipe datanya string, lalu kategorinya tipe datanya string, lalu integer tipe datanya lalu ada harga tipe datanya integer ya, seperti itu. Lalu setelah data di input, program membuat objek baru menggunakan new menu ya. Di sini new menu, nama, kategori, dan harga ya. Kemudian objek tersebut disimpan ke dalam array daftar menu di sini. Seperti itu. Selanjutnya terdapat jumlah menu diinkrementkan di sini ya. Ini tujuan bagian ini digunakan untuk menambah jumlah data menu yang tersimpan di dalam array sini ya. Jadi setiap kali menu baru berhasil ditambahkan, indeks menu akan bertambah otomatis. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa menu berhasil ditambahkan jika semuanya sudah selesai dari perulangan for ini ya. Seperti itu. Baik, selanjutnya kita masuk ke metode ubah harga ya di sini. Dimana metode ini digunakan untuk mengubah harga menu restoran yang sudah ada. Pada awal metode, program terlebih dahulu menampilkan seluruh daftar menu menggunakan metode tampilkan semua menu ya di sini. Tujuannya agar pengguna dapat melihat nomor menu yang ingin dirubah. Kemudian program meminta input nomor menu ya di sini. Nomor tersebut digunakan untuk menentukan indeks di dalam array. Selanjutnya terdapat percabangan if ya di sini untuk melakukan validasi. Jika nomor menu kurang dari 1 atau melebihi jumlah menu, maka program menampilkan pesan bahwa nomor tidak valid ya. Lalu jika nomor valid, program akan meminta konfirmasi di sini ya. Iya atau tidak. Pada bagian ini saya menggunakan equals ignore ya di sini. Dimana huruf besar ataupun kecil tidak berpengaruh, tetap dianggap sama. Jika mengetik iya, maka program meminta harga baru di sini ya. If konfirmasi equals ignore ya, maka sistem akan menampilkan harga barunya berapa yang ingin dirubah seperti itu. Kemudian harga baru menggunakan kemudian harga menu diubah menggunakan daftar menu -1 digunakan karena indeks array dimulai dari 0 ya. Terakhir, program menampilkan pesan bahwa harga berhasil dirubah di sini ya. Sedangkan jika pengguna tidak mengetik ya, berarti di sini pengguna mengetik tidak, maka perubahan dibatalkan di sini. Selanjutnya yang terakhir di sini ada metode tampilkan semua menu ya. Di sini dimana metode ini digunakan untuk menampilkan seluruh daftar menu restoran beserta nomor menu, kategori, dan harga menu ya. Metode ini biasanya digunakan pada fitur ubah harga dan hapus menu agar pengguna dapat melihat daftar menu terlebih dahulu sebelum memilih menu yang ingin diubah atau dihapus. Di dalam metode ini saya menggunakan perulangan for ya di sini, perulangan for dimana isinya adalah kita deklarasikan integer i sama dengan 0, i kurang dari jumlah menu, i diinkrementkan, lalu selama i diinkrementkan i akan menjalankan di sini ada i plus 1 ditambahkan narasi titik ditambahkan daftar menu i diikuti nama menu, lalu di sini ada daftar menu ke i diikuti kategori makanan atau minuman, lalu di sini ada daftar menu ke i dot harga ya, seperti itu. Karena di sini ada i plus 1 ya di sini karena indeks array dimulai dari angka 0, sedangkan nomor menu lebih mudah dibaca jika dimulai dari angka 1 ya, seperti itu.
Baik, secara keseluruhan kode programnya sudah saya jelaskan tadi ya. Selanjutnya di sini saya akan coba runningkan dan langsung untuk mendapatkan promo ya. Di sini saya ingin menggunakan promo beli satu gratis satu ya. Syaratnya di sini adalah subtotalnya lebih dari 50.000 dan total minumannya lebih dari sama dengan 2. Langsung saja kita runningkan. Sini masuk ke menu utamanya ya. Tampilan utamanya di sini ada 3 fitur, yaitu menu pelanggan, manajemen menu, lalu yang ketiga ada keluar. Di sini user diminta untuk memasukkan pilihannya ya dengan mengetikkan angka 1, 2 ataupun 3. Di sini saya mau masuk ke menu pelanggan. Kita ketikkan angka 1. Lalu di sini muncul nama menu makanan dan minuman ya, sesuai ketentuan soal. Di sini ada 4 menu makanan dan ada 4 menu minuman ya. Lalu di sini user diminta untuk menentukan pilihan menu yang akan dipesan. Di sini misalkan saya salahkan dulu nama menunya ya, tidak sesuai dengan yang ada di daftar di sini. Misalkan saya ketikkan mie ayam saja. Ya, di sini tidak muncul menu tidak tersedia input ulang mie ayam di sini karena di dalam menu makanan sini tertulisnya adalah mie ayam season ya, bukan mie ayam saja. Lalu selanjutnya di sini adalah saya mengetikkan nama menu yang benar ya. Di sini saya ketikkan menunya adalah mie ayam season. Ya, lalu selanjutnya di sini user diminta untuk menginputkan jumlah pesanannya ya. Di sini saya isikan misalkan 3 ya. Lalu selanjutnya user diminta untuk memasukkan nama menu selanjutnya. Di sini selanjutnya saya mau pesan es jeruk. Jumlah pesanannya misalkan 3 juga ya. Di sini kalau sudah selesai menginputkan menu yang ingin dipesan, ketikkan di sini selesai. Ya, saya ketikkan selesai di sini. Ya, selanjutnya adalah muncul struk pembayaran di sini ya. Di sini muncul struk pembayaran dengan rincian pesanannya. Di sini ada mie ayam season 3 75.000, es jeruknya 3 18.000 ya. Di sini untuk subtotal pesanannya adalah 93.000 karena saya pesan lebih dari 50.000 dan pesan minumannya lebih dari sama dengan 2 ya. Di sini saya pesan 3, maka di sini saya mendapatkan promo minuman satu ya, beli 1 gratis 1. Berarti di sini saya mendapatkan promo minuman es jeruk sini. Berarti promo minumannya dikurangi 6.000 ya. Karena harga es jeruk di sini adalah 6.000 seperti itu. Lalu ditambahkan pajak 10% dan biaya servisnya 20.000. Jadi total yang dibayarkan oleh pelanggan adalah 115.700 ya. Lalu apabila sudah selesai di sini, keluar dari fiturnya, kita ketikkan keluar di sini, ketikkan angka 3, maka selesai ya. Di sini selesai seperti itu. Baik, selanjutnya di sini saya ingin mendapatkan diskon ya. Syaratnya di sini adalah subtotal pesanannya lebih dari 100.000 ya, maka dia akan mendapatkan diskon 10% ya. Di sini diskon 10%. Baik, langsung saja kita runningkan di sini. Muncul tampilan menu utamanya ya. Di sini ada 3, menu pelanggan, manajemen menu, dan keluar. Lalu kita masuk ke fitur pertama yaitu menu pelanggan. Lalu muncul nama menu makanan dan minuman ya. Di sini kita salahkan dulu saja. Misalkan saya isikan es saja ya. Ya, di sini muncul menu tidak tersedia, silahkan input ulang ya, karena saya menginputkannya es saja ya. Jadi misalkan selanjutnya saya ketikkan nama menu yang benar. Di sini saya ketikkan es jeruk ya. Lalu diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya. Di sini saya pesan 4. Untuk menu selanjutnya saya akan pesan misalkan di sini sate ayam Hokkaido. Lalu diminta untuk memasukkan jumlah pesanannya berapa. Misalkan di sini saya mau pesan 4. Lalu untuk selanjutnya saya sudah selesai dalam memilih menu. Kita ketikkan selesai. Ya, selanjutnya di sini muncul struk pembayaran ya. Dimana di dalam struk pembayaran ini ada rincian es jeruknya
3, es sirupnya 4, 24.000, lalu sate ayam Hokkaido-nya 4, 120.000 ya. Jadi subtotal pesanannya 144.000. Karena saya belanja lebih dari 100.000, maka di sini saya mendapatkan diskon 10% dari subtotal pesanannya ya di sini. Berarti saya mendapatkan diskon 14.400. Lalu selanjutnya ditambahkan pajak 10%, pajak 10%-nya 12.960 dan biaya servisnya 20.000. Jadi total bayarnya yang harus dibayarkan oleh pelanggan 162.560 ya. Lalu untuk keluar dari menu utamanya di sini saya ketikkan angka 3 untuk keluar. Sini selesai seperti itu. Baik, selanjutnya saya akan membuat menambah menu baru ya. Langsung saja kita runningkan. Ya, di sini muncul menu utama ya, ada 3 fitur. Kita masuk ke manajemen menu ya. Ya, di dalam manajemen menu ini kita akan ditampilkan dengan 4 fitur, yaitu tambah menu, ubah harga, dan hapus menu. Lalu yang keempat kembali. Saya akan menambahkan menu, berarti di sini kita masuk ke fitur pertama ya, kita ketikkan angka 1. Lalu di sini kita ditanyakan jumlah menu yang ingin ditambah. Misalkan saya menambahkan 1 menu. Nama menunya misalkan di sini kaki furai ya. Kategori makanan. Lalu harganya misalkan di sini 15.000. Ya, di sini muncul menu berhasil ditambahkan ya. Selanjutnya saya akan mengubah harga ya. Misalkan di sini kita masuk ke ubah harga. Ya, di sini muncul daftar menu yang ingin diubah harganya ya. Di sini ada berurutan 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Di sini misalkan di sini kita diminta untuk menginputkan nomor menu yang ingin dirubah ya. Di sini saya akan memasukkan, misalkan saya akan merubah harga dari menu pertama. Yakin, lalu kita ditanyakan konfirmasi, yakin ingin mengubah iya atau tidak. Misalkan kita jawab iya. Selanjutnya kita akan ditanya harga barunya berapa. Di sini misalkan saya rubah ke harga 17.000. Ya, di sini muncul pesan harga berhasil dirubah ya. Lalu selanjutnya kita akan menghapus menu, misalkan ya di sini saya akan menggunakan fitur hapus menu ya. Di sini kita masuk ke fitur ketiga, hapus menu. Misalkan lalu di sini ditanyakan pilih nomor menu. Di sini saya akan menghapus menu ke-9 ya, menu kaki furai. Di sini saya akan menghapus menu ini. Lalu kita ditanyakan konfirmasinya lagi, yakin ingin menghapus menu ini. Di sini ya. Jika iya, maka kita ketikkan iya. Ya, di sini muncul pesan menu berhasil dihapus ya. Lalu kita kembali ke menu utama di sini. Untuk melihat apakah menu tadi sudah berhasil dihapus, kita masuk ke menu pelanggan. Ya, di sini menu yang saya masukkan tadi sudah berhasil dihapus ya, seperti itu. Ketik selesai di sini. Oke. Seperti itu. Baik, secara keseluruhan untuk tugas 2 sudah selesai ya. Mungkin sekian dari saya. Apabila ada salah kata atau perkataan, saya mohon maaf dan mohon perbaikannya ya. Seperti itu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.